Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Arzani Sugiharto Putri dengan NIM 192231050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal review mengenai penggunaan diet history sebagai dietary assessment dalam penelitian gizi. Berikutnya merupakan jurnal yang pertama, di mana penelitian pada jurnal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara konsumsi makanan manis dengan peningkatan risiko gejala depresi pada pekerja di Jepang. Selanjutnya yakni penerapan metode diet history, di mana pola konsumsi makanan selama 1 bulan terakhir dievaluasi menggunakan brief self-administered diet history questionnaire yang telah tervalidasi dan diisi secara mandiri oleh responden. Di mana kuesioner tersebut terdiri atas 5 bagian. Kemudian untuk estimasi asupan, yakni berdasarkan frekuensi konsumsi dan ukuran porsi standar yang telah ditentukan. Sedangkan untuk perhitungan asupan energi dan zat gizi mengacu pada Standard Table of Food Composition in Japan. Untuk analisis validitas, yakni menggunakan 16 Days Waging Dietary Reports. Selanjutnya merupakan hasil pengolahan data metode diet history, di mana konsumsi makanan manis tinggi berhubungan signifikan dengan peningkatan resiko depresi. Berikutnya merupakan kelebihan dan juga kekurangan metode diet history pada penelitian tersebut. Yang pertama yakni menggunakan kuesioner yang telah tervalidasi untuk menilai pola makan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yakni penilaian asupan makanan dilakukan melalui kuesioner yang diisi sendiri dan hanya dilakukan 1 kali sehingga berpotensi menimbulkan salah klasifikasi. Kemudian yang kedua, adanya kemungkinan kausalitas terbalik di mana gejala depresi dapat berpengaruh terhadap pola makan. Kemudian yang ketiga, tidak dilakukan analisis mengenai jenis makanan manis spesifik tertentu yang berhubungan dengan gejala depresi. Berikutnya merupakan jurnal yang kedua, di mana penelitian pada jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis hubungan antara riwayat diet yang meliputi praktik menyusui, frekuensi makan, keragaman makanan, dan minimum acceptable diet dengan status gizi pada anak usia 24 hingga 59 bulan di Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Berikutnya merupakan penerapan metode diet history, di mana instrumennya sendiri yakni yang pertama kuesioner yang berisi identitas ibu dan anak, riwayat praktik menyusui, dan usia pertama kali pemberian MPASI. Kemudian yang kedua yakni FFQ untuk menilai frekuensi dan keragaman konsumsi MPASI yang memuat 7 kelompok makanan, di mana skala frekuensi konsumsi berkisar dari tidak pernah hingga 3 kali per hari. Berikutnya merupakan hasil pengolahan data metode diet history, di mana untuk ASI eksklusif, minimum meal frekuensi, dan juga minimum acceptable diet menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan status gizi anak. Namun pada minimum dietary diversity terdapat hubungan yang signifikan dengan stunting. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode diet history pada penelitian tersebut yakni yang pertama, kelebihannya diantaranya menggambarkan pola konsumsi dalam jangka panjang sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kebiasaan makan anak sejak usia dini. Kemudian efisien diterapkan pada jumlah sampel yang besar. Kemudian yang ketiga, memudahkan penilaian terhadap variabel-variabel yang memengaruhi status gizi anak. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yakni sangat bergantung pada ingatan responden sehingga terdapat bias ingatan terkait jenis makanan yang diberikan kepada anak. Selain itu, rentang usia responden juga luas sehingga memengaruhi akurasi data. Kemudian jurnal yang terakhir yakni penelitian pada jurnal tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pola perubahan skor Nutrient Rich Food Index dari waktu ke waktu berdasarkan usia dan jenis kelamin pada orang dewasa di Jepang.
Kemudian untuk menganalisis hubungan antara perubahan skor Nutrient Rich Food Index dengan perubahan asupan makanan, IMT, dan aktivitas fisik pada berbagai kelompok usia. Di mana penerapan metode diet history, yakni menggunakan Brief Type Self-Administered Diet History Questionnaire, yang terdiri dari 58 jenis makanan dan minuman yang telah divalidasi dengan dietary records. Yang kedua yaitu mencakup bahan pangan yang umum dikonsumsi berdasarkan National Health and Nutrition Survey di Jepang yang menilai frekuensi konsumsi makanan dan minuman selama 1 bulan terakhir. Di mana ukuran porsi ditetapkan berdasarkan jenis kelamin dan dari buku resep masakan Jepang. Berikutnya merupakan hasil pengolahan data metode diet history, di mana pola perkembangan skor berhubungan positif dengan asupan energi, protein, serat, vitamin A dan C, serta magnesium. Di mana kelebihan dan kekurangan metode diet history, yang pertama yakni kelebihan diantaranya instrumen telah tervalidasi pada populasi Jepang dan Asia, kemudian relatif mudah dan cepat diisi karena hanya terdiri dari 58 item makanan dan minuman. Kemudian menilai frekuensi konsumsi makanan sehingga memudahkan pengelompokan responden berdasarkan pola diet. Sedangkan kekurangannya yakni tidak menggunakan porsi aktual responden, kemudian bersifat self-report dan juga kurang presisi untuk menilai asupan zat gizi secara absolut. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.